Lalu untuk apa hari-hari ini dipergantikan Allah untuk kita? Wa tilkal ayyamu dawiluha wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari itu kami pergantikan kepada manusia. Baru saja berpindah 1 tahun, datang tahun berikutnya. Baru saja lewat 1 hari sudah berubah menjadi pekan. Pekan menjadi bulan-bulan, menjadi tahun-tahun, menjadi windu-windu, menjadi abad. Begitu cepat hari berlalu. Untuk apa Allah buat hari-hari ini berlalu? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas liya'lamallahu alladhina amanu. Tujuan hari ini dipergantikan. Allah ingin menguji siapa yang tetap dalam iman. Berapa banyak orang yang ketika hari berlalu imannya berubah. Tidak menunggu tahun, tidak menunggu bulan. Yusbihu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya sudah kafir murtad, na'udzubillah. Maka tujuan pertama Allah pergantikan kita di dalam ruang dan waktu. Tujuannya adalah liya'lamallahu alladhina amanu, untuk menguji siapa yang imannya tetap. Tetap dalam keimanan itu disebut dengan istiqamah. Ya Rasulullah, berikan aku pesan. Pendek, singkat, padat. Kata Nabi, qul amantu billah thumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Wa in hurriqta, walaupun kau dibakar. Wa in qutti'ta, walaupun kau dipotong-potong, engkau tetap istiqamah. Berapa banyak orang di awal tahun istiqamah karena rezekinya lancar. Di pertengahan tahun mulai berkurang, di akhir tahun mulai berpindah. Maka dia tidak selamat dalam ujian yang pertama. Liya'lamallahu alladhina aman. Berapa banyak orang beriman ketika sedang senang, kufur saat susah. Beriman saat kaya, kufur saat menderita. Tujuan Allah mempergantikan bulan tahun kepada kita, liya'lamallahu alladhina amanu, untuk menguji siapa yang imannya tetap istiqamah. Yang kedua, wa yattakhidha minkum syuhada, untuk melihat siapa yang mati syahid. Tahun lalu masih hidup, tahun ini menjadi syahid. Tahun ini masih hidup, tahun depan menjadi syahid. Ish kariman, hidup mulia, aumut syahidan, atau mati syahid. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat ada hidup, ada mati? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ada hidup, ada mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Yang paling mulia di antara kita bukan yang paling tinggi jabatannya. Yang paling mulia di antara kita bukan yang paling banyak hartanya. Yang paling mulia di antara kita adalah ayyukum ahsanu amala, orang yang paling baik amalnya. Kita mungkin jauh dari kata syahid. Kita tidak tinggal di Palestina. Kita tidak berhadapan langsung dengan Israel. Tapi kita jangan bersedih hati. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka sesungguhnya dia sudah sama dapat pahala jihad fisabilillah. Apa yang kita bisa bantu? Mengirimkan uang untuk beli selimut, untuk buat sumur bor, untuk mendirikan rumah sakit. Rumah sakit Istiqlal di Palestina didirikan oleh bangsa Indonesia. Rata dengan tanah dihancurkan oleh Israel. Allah melaknat mereka. Ada seorang perempuan membaca Al-Quran, terjemahan bahasa Inggris. Tepat matanya melihat ayat, kullama nadijat juluduhum, ketika kulit penghuni neraka itu gosong, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul azab, supaya penghuni neraka merasakan azab. Setiap kali kulit itu gosong, diganti dengan kulit yang baru, supaya mereka merasakan azab. Membaca ayat itu dia katakan, Tuhan orang Islam itu teroris. Tuhan orang Islam itu horor. Tuhan orang Islam itu sangat menakutkan, kejam, sadis. Sampai hati dia mengazab manusia, membakar manusia. Kulitnya gosong, bukannya didiamkan, diganti dengan kulit yang baru. Dia selalu mengejek Tuhan umat Islam. Sampai akhirnya dia melihat peristiwa terakhir, betapa kejamnya Israel. Langsung dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang heran dan bertanya, kenapa kamu yang mengejek Islam, mengolok Islam, akhirnya masuk Islam? Karena ayat yang sama. Dulu aku mengatakan Tuhan Islam itu kejam.
Kenapa dia membakar manusia sampai kulitnya gosong, dia ganti dengan kulit yang baru? Ternyata setelah melihat perlakuan Israel, memang layak Tuhan mengazab seperti itu. Karena ada manusia terkejam di dunia, membuat anak kecil tak berdosa bersimbah darah. Kalau ada orang yang mengatakan agama Islam itu agama kejam, Nabi Muhammad itu menyebarkan dengan pedang, dia perlu membaca khutbah Nabi Muhammad saat akan mengirim pasukan ke Mu'tah. Satajiduna rijalan fis salami. Kamu wahai bala tentara akan berhadapan dengan para pendeta di gereja-gereja. La ta'ridu lahum. Jangan ganggu mereka. La taqtulu sabiyat murdi'ah. Jangan bunuh anak kecil yang sedang menyusui. Wala syaikhan faniya. Jangan bunuh orang tua renta. La tahdimu buyuta. Jangan hancurkan rumah. La taqta'unna sajarata. Jangan hancurkan tanaman pohon-pohon. Wala taqiranna nakhla. Jangan binasakan pohon kurma. Karena kurma adalah makanan pokok. Islam datang membela diri. Peperangan mempertahankan negeri dan akidah. Dalam perang pun tetap ada adab-adab. Tidak boleh membunuh perempuan menyusui, anak yang sedang menyusui. Tidak boleh membunuh orang tua renta yang tak berdaya. Tidak boleh menghancurkan rumah karena rumah tidak bersalah. Tidak boleh membumi hanguskan kampung karena yang salah hanyalah penghuni pasukan perangnya. Begitulah Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus Nabi Muhammad menjadi kasih sayang bagi semesta alam. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyediakan azab yang sangat sadis bagi sebagian orang karena memang ada perbuatan manusia yang tidak berperi kemanusiaan. Itulah yang dibacakan setiap anak sekolah di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 1945. Penjajahan di atas dunia mesti dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Di awal hari, awal sekolah, anak-anak sekolah sudah membacakan itu apapun agamanya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menciptakan hari-hari ini untuk menghilangkan penjajahan, menghilangkan kemungkaran. Dan orang yang menghilangkan kemungkaran itu dengan syahid, mati syahid dia. 2 kali Allah mengatakan jangan katakan mereka mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan katakan mereka mati, bal ahya. Mereka hidup, walakin la tash'urun. Kamu yang tak bisa merasakan kehidupan mereka. Mereka hidup. Dalam ayat lain, bal ahya, mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti, musim berubah. Kita perlu bertanya dalam hati, apakah aku tetap istiqamah? Apakah aku tetap ingin menjadi orang syahid? Muslim mesti berniat dalam hatinya, kalau kau panjangkan umurku, aku akan beramal soleh. Kalau kau matikan aku, mati husnul khatimah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, tambahkan umur kami. Kalau kami masih hidup besok pagi, jadikan tambahan hidup itu sebagai tambahan amal soleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau engkau takdirkan kami mesti mati malam ini, biarlah kematian ini membuat kami istirahat dari segala dosa-dosa. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat, salatu adalah salatnya. Dan di antara pertanyaan tentang nikmat yang diberikan Allah kepada kita adalah la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri pada hari kiamat hatta yus'al, sampai dia ditanya. Di antara pertanyaan yang akan ditanya adalah an umrihi fima afna. Umur kemana saja dihabiskan. Umur adalah waktu. Waktu adalah hari. Waktu adalah bulan. Waktu adalah tahun. Yang ditanya Allah Ta'ala bukan tahun, bukan bulan, bukan hari. Setiap detik nikmat. Setiap nikmat diminta tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Hari ini kita bisa menjawab. Telinga kami dengar mendengar khutbah. Mata kami mendengar, melihat, kami lihat Al-Quran. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, petang Jumat, malam Jumat, adha'alahu bin nur. Allah berikan dia cahaya. Mata kami gunakan ibadah. Kaki kami langkahkan ke masjid. Waktu tidak ada yang kosong. Waktu mesti diisi dengan ibadah. Waktu mesti bermanfaat. Di kantor adalah ibadah. Tempat dagang niaga, ruku adalah ibadah. At-tajir pedagang. As-saduq jujur. Al-amin amanah. Ma'an nabiin, dia bersama nabi-nabi. Was-siddiqin, bersama orang yang benar. Was-syuhada, bersama orang mati syahid. Was-salihin, bersama orang yang soleh.
Berapa banyak mengaku muslim, jujur di masjid, jujur di Baitullah, tapi pengkhianat ketika melayani masyarakat. Apa yang dilakukan di ruko, menimbang dengan timbangan yang jujur, akan diminta tanggung jawab. Pengkhianat adalah sifat orang munafik. Ayatul munafiqi salasun. Sifat orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat. Amanah waktu yang diberikan Allah. Sehebat apa waktu ini? Allah bersumpah dalam Al-Quran, mengulang sumpah sampai 6 kali demi waktu. Waktu siang, wan nahari idza tajalla. Waktu malam, wal laili idza saja. Waktu malam, wal laili idza yaghsha. 2 kali Allah ulang malam. Datang terbit fajar, wal fajri wa layalin ashr. Masuk waktu subuh, was subhi idza tanaffas. Masuk waktu duha, wal duha, wal laili idza saja. Mengapa Allah ulang sampai 6 kali? Karena kita banyak menyia-nyiakan waktu. Nikmatani, ada 2 nikmat. Maghbunun katsirun minhuma minan nas. Banyak 2 nikmat manusia tertipu. Maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak manusia tertipu. As-sihah, sehat. Wal faragh, waktu yang luang. Man kana yawmuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Siapa yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, itulah orang yang beruntung. Man kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa khasir. Siapa yang tahun ini lebih baik, sama saja dengan tahun kemarin, dia adalah orang yang merugi. Man kana yawmuhu syarrun min amsihi. Siapa yang hari ini lebih jelek, lebih buruk daripada kemarin, fahuwa mal'un. Dia adalah orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun diberikan Allah waktu, tapi tidak dipakai untuk mensyukuri nikmat Allah. Namrud diberikan Allah waktu, tapi justru dipakai untuk durhaka kepada Allah. Mari kita tanya diri kita, berapa waktu yang sudah kita pakai? Berapa kita pakai untuk taat? Berapa untuk maksiat? Berapa untuk ibadah? Berapa untuk durhaka kepada Allah?